Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Meninggalnya Sahabat Kami. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya persingkat saja ya, soal perjalanan saat kami pulang. Jadi kami itu sempat kesasar beberapa jam di antara hutan rimbun dan hutan tandus. Dan burung kedasi hitam itu selalu di atas kepala kami dari awal nenek-nenek itu hilang sampai kami menemukan jalan pulang. Dan beberapa kali si Yoyo tumbang, terus memegangi kepala dan dijambak-jambak. Sampai pulang ke rumah itu tepat masuk Isya, atau mungkin sudah melebihi waktu Isya kalau nggak salah. Dan kami rehat sebentar di pos keamanan keliling atau pos kampling yang di dekat jalan menuju persawahan warga. Pos kamplingnya nggak gelap ya karena ada lampu kuning di sana. Di belakang pos kampling itu ada pohon nangka dan pohon jambu air. Baru beberapa menit di sana, gentengnya ini kayak dilempari kerikil. Satu kali kami hiraukan, dua kali kami hiraukan juga, ketiga kali itu bukan kerikil lagi, tapi suara orang nangis dari jauh. Mitosnya kan, kalau kita dengar suara hantu dari jauh, berarti hantu itu dekat dan sebaliknya. Kami gak pikir panjang, bodoh amat masalah capek. Langsung aja ngabrit lari ke rumah masing-masing, meninggalkan tas dan barang-barang kami di pos kampling. Saya mau ceritain saat saya udah pulang ke rumah. Habis kejadian di pos tadi, datang ke rumah bukannya langsung ganti baju dan mandi. Saya malah tiduran karena capek banget asli. Dari awal ke sana sampai pulang masih aja digangguin. Saya sampai nggak sadar kalau saya tidur di lantai ruang tamu sambil tengkurap. Bangun-bangun dari tidur itu karena dibangunin ibu saya buat makan dan mandi. Saya lihat jam dinding waktu menunjukkan pukul 8:30. Saya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Kasih tahu dulu kali ya, kamar mandi di rumah saya yang dulu. Kamar mandi saya itu, atapnya itu bukan genteng tapi kaca. Jadi kalau siang hari itu cahaya bisa masuk biar nggak lembab. Dan lumayan lebar sih kacanya ini. Kalau saya mandi pagi nih, saya bisa sambil lihat langit. Saat itu saya mandi malam kan. Bodohnya saya setiap mandi itu suka banget ngelihat ke atas atap. Ngeri saya sebenarnya nyeritainnya. Meski rumah saya sekarang kamar mandi atapnya bukan kaca ya. Tapi ya kalau saya mandi, terus tiba-tiba ngelihat makhluk itu lagi, kayaknya nggak banget deh. Saya nggak akan mandi malam lagi. Jadi saat itu saya ngelihat di atas atap kaca kamar mandi saya, ada kayak sosok perempuan ngintip awalnya. Saya perhatiin terus siapa tahu saya salah lihat atau cuma bayangan benda lain aja gitu yang ngebentuk wajah orang. Tapi itu sosok majuin badannya, makin jelas dia berhenti di tengah kaca itu. Sosoknya ini kayak kuntilanak, tapi kok kayak gitu? Ya Tuhan, itu sama seremnya kayak yang saya lihat di hutan. Gayung yang ada isinya air itu, saya langsung siramin ke atas, ke arah kaca itu, dengan berharap kalau saya salah lihat dan sosok itu pergi atau hilang. Itu sosoknya malah senyum, tapi bibirnya panjang banget ke belakang. Kalian pernah nonton film Jepang Kuchisake Onna? Nah, mulutnya gitu, tapi dia senyum. Saya dulu agak skeptis, tapi kalau ditampakin ya saya takut juga, gila. Langsung aja saya keluar kamar mandi telanjang, tanpa sehelai benang apapun. Astagfirullah ibu. Buka pintu kamar mandi dengan keras sambil lari, saya teriak dan manggil-manggil ibu saya. Itu lantai basah sama saya, ibu saya lari nyamperin saya. Bukannya nolongin atau nenangin saya, malah saya dimarah-marahin karena perihal lantai basah doang. Kamu ini kenapa sih? Tuh lihat, lantai pada basah. Kalau kamu jatuh gimana? Ujar ibu saya. Terus bapak saya juga nyamperin, ngeledekin saya karena keluar kamar mandi, nggak pakai handuk atau apapun yang menutupi badan. Maklum, saat itu saya takut banget, soalnya itu serem banget.
Jalannya itu kayang dan mirip robotik. Wah gila, serem anjing. Bapak saya nanya kenapa lari-lari, dan saya jawab seperti apa yang saya lihat. Ah, yang betul kalau ngomong, katanya. Astaga pak, tuh lihat sana sama ibu. Nggak mau mandi lah, nggak mau. Karena penasaran, ibu sama bapak saya ke kamar mandi buat lihat. Tapi kata mereka nggak ada apa-apa. Saya cuma salah lihat aja katanya. Karena saya malas berdebat, saya iyain aja dan maksa ibu buat nemenin saya mandi. Pintu kamar mandi juga enggak saya tutup, biarin aja kebuka juga, biar gampang lari kalau sosok itu muncul lagi. Dan ibu saya ngambil kursi duduk 1 meteran dari saya. Saya yang sering ngeledekin si Sugi kena mental, malah saya yang kena mental. Besoknya saya ngedenger gaduh di rumah saya. Bangunlah saya buat nyamperin asal suara itu. Ternyata ada di kamar tamu. Ternyata ada mamanya si Yoyo nyariin saya buat minta antar ke dokter. Mamanya cerita-cerita sama ibu saya sekalian minta izin. Saya kira siapa yang sakit, ternyata si Yoyo. Jadi ternyata di malam yang sama si Yoyo ini di rumahnya itu awalnya ngeluh sakit kepala sambil dijambak-jambak. Tidak lama dari itu si Yoyo ini kejang-kejang mirip Step, tapi badannya ini gak panas sama sekali, justru malah sebaliknya. Biasanya yang saya tahu ya, Step itu dikarenakan suhu tinggi yang berlebih. Saat tangan mamanya nyentuh kulit si Yoyo, itu dingin banget, kayak megang es batu katanya. Makanya mamanya ngajak saya buat nemenin dia ngobrol, ya agar lebih nyaman aja katanya kalau ada temannya. Singkat cerita pulang dari dokter, kata dokternya si Yoyo ini mah sama kecapean kurang istirahat. Pantes saja mah juga, orang dia nggak makan selama perjalanan pulang kemarin. Sikap si Yoyo itu kayak orang linglung gitu ketika habis pulang dari dokter. Dia nanya dengan pertanyaan yang menurut saya kayak ngerasa ini orang kenapa sih. Oh, aku sakit ya. An, kapan kita camping? Katanya mau camping. Terus saya jawab kalau kita baru aja pulang camping tadi malam. Dia ngejawabnya itu kayak baru ngingat sesuatu. Aduh, iya ya. Udah ya campingnya. Dan suhu tubuhnya juga udah normal-normal aja kayak biasanya. Terus saya iseng nanya ke dia, pas malam kamu baik-baik aja? Ini saya nggak basa-basi kalau nanyain kabar temen. Dia mengangguk dan sempat bingung ngelihat saya. Tapi tiba-tiba dia bilang gini ke saya, makasih ya An, makasih banget udah mau jadi sahabat aku. Makasih juga udah nemenin aku. Sama-sama yo, gak usah berterima kasih yo. Kita itu kan saudara. Si Yoyo tersenyum ke saya. Kali ini senyumannya bikin saya senang. Adem banget soalnya. Kalau aku nanti gak sempat ketemu sama Darwis, Sugi, Angga, tolong sampaikan makasih dari aku ya An. Saya iya-iyain aja omongan dia. Singkat cerita saya nginep di rumah si Yoyo sama si Angga. Kebetulan yang lainnya emang pada gak bisa. Saya masuk kamar si Yoyo. Dia lagi duduk di ranjang sambil bengong aja ngeliatin ke arah jendela. Saat itu udah masuk maghrib ya. Si Angga belum menyusul saya, mungkin masih di musola. Saya berdiri di dekat jendela, jadi posisinya itu kita hadap-hadapan. Udah azan yuk, gak sholat. Biasanya juga kamu gesit banget kalau udah denger azan. Ujarku diselingi candaan. Dia cuma diam membisu. Niatnya saya mau pegang pundak dia tuh, tapi tangan dia megang pergelangan tangan saya, dan tangannya itu demi apapun dingin banget. Pengen minum air, tolong boleh ambilkan. Tangannya ini masih megang tangan saya. Habis itu dia senyum dengan mata yang berkaca-kaca, lalu melepaskan tangan saya. Ya udah, saya ke dapur buat ambil minum. Ternyata airnya habis. Mamanya bilang airnya masih panas, soalnya baru dia angkat. Ya udah, saya balik lagi dan bilang airnya nggak ada yang dingin, masih panas. Dia cuma diam aja. Habis itu si Angga datang dan langsung ke kamar si Yoyo. Si Angga ini langsung nanya ke saya, si Yoyo kenapa lagi? Saya cuma menggedikan bahu, pertanda kalau saya juga nggak tahu. Tidak lama dari itu mamanya datang ke kamar sambil bawa gelas plastik isi air panas. Kenapa saya tahu? Itu asapnya emang masih banyak banget. Tunggu airnya agak dingin ya Yo,
Airnya baru masak soalnya, kata mamanya si Yoyo. Saat mamanya mau nyimpan itu gelas, si Yoyo bilang, "Mah, gak usah, Yoyo haus." Mamanya langsung ngasih gelas plastik itu ke si Yoyo. Saya kira dia mau tiupin dulu dikit-dikit. Itu air panas di gelas plastik itu langsung dia minum dalam satu tegukan, kayak air dingin aja. Kami kaget banget. Teriak si Angga. Mamanya yang ngelihat itu khawatir banget. "Yoyo, itu tuh panas ya Allah," ujar mamanya langsung duduk di ranjang di samping si Yoyo sambil mengusap-ngusap rambut kepala si Yoyo. Yang saya lihat saat itu ya, tatapannya itu lurus kosong aja gitu. Mata sayunya itu melotot banget. Mamanya coba menguncang-guncang badan si Yoyo. Dia masih tetap diam. Tiba-tiba dia ngomong, "Bangsa asing merusak rumah saya, ingin ada gantinya." Wah, saya sama si Angga saling pandang saat itu. Tapi mamanya bingung maksudnya itu apa. Saya mau kilas balik sedikit aja ketika si Yoyo udah agak baikan. Maksudnya ketika dia nggak lagi kerasa tuh. Saya suka nanya, "Kamu pas camping ngelakuin apa?" Ya berkali-kali juga dia bilang nggak ngelakuin apa-apa. Yang kepantau sama saya juga ya emang nggak ngapa-ngapain sih. Saya nanya ke yang lain juga, sama jawabannya, nggak ngelakuin apa-apa selain tidur, ngobrol, makan, minum, ngopi, ketawa-ketawa, sama buang air kencing. Jadi jangan bilang saya nggak nanya ya, saya nanya, cuma jawabannya nggak ngelakuin apa-apa. Mamanya Yoyo ini ketakutan karena si Yoyo tiba-tiba minum air panas tanpa ngerasa kepanasan. Ditambah sekarang ngomongnya nggak dimengerti oleh mamanya Yoyo. Saya pun nyuruh Angga buat manggil Pak Ustadz ke rumah si Yoyo. Si Angga keluar manggil Pak Ustadz. Mamanya saat itu panik banget, campur bingung harus ngelakuin apa ke anaknya. Gak butuh waktu lama, Pak Ustadz itu tiba di kamar Yoyo. Tapi datang-datang malah langsung istighfar. "Astagfirullah, banyak banget ya Allah," ujar Pak Ustadz tiba-tiba. Si Yoyo ini masih tetap ngomong yang sama, "Bangsa asing merusak rumah saya, ingin ada gantinya." Karena kami nggak tahu harus berbuat apa, kami serahkan pada Pak Ustadz untuk menangani si Yoyo. "Kembalikan, kembalikan," terus saja si Yoyo ini bilang gitu. Pak Ustadz nanya, apapun juga jawabannya itu. Suaranya itu berat banget. Kalau dibayangkan seperti suara orang besar. Sumpah berat banget. Karena saya sama Angga ini teman jalannya pas camping, dan si Yoyo ini kan pernah kesurupan di sana. Dan ketika kesurupan, si Yoyo juga ngomong hal yang sama. Saya penasaran sama makhluk yang nempelin si Yoyo ini. Dia, si makhluk yang ada di tubuh si Yoyo ini bilang, minta dikembalikan. Ya kembalikan apa coba? Saya gedek banget sumpah sama ini setan. "Iya kembalikan apa? Yang jelas dong kalau ngomong," ujarku sambil menatap matanya. Dia malah nunjuk-nunjuk saya sama Angga secara gantian. Terus Pak Ustadz ini mengisyaratkan saya untuk diam. "Kalian bangsa asing ngerusak rumah saya, harus ada yang mati." Mamanya Yoyo udah nggak tahu harus apa. Mamanya ini cuma bisa nangis dan berdoa, lalu mencoba menelpon suaminya, yaitu bapaknya Yoyo. "Gak bisa gitu, hidup di alam dunia itu masing-masing. Punya salah apa anak-anak ini? Tanyain ke anaknya, kembalikan atau mati." Karena Pak Ustadz ini nggak ngedapetin jawabannya, akhirnya si Yoyo ini disadarkan. Si Yoyo yang tadinya duduk tegak, hampir terjengkang dan hampir terbentur dinding karena lemes. Untung Pak Ustadznya ini sigap. "Astagfirullah Bu, ini anak habis dari mana emangnya? Banyak banget yang ingin rebutin jiwanya," ujar Ustadz itu. "Kemarin itu udah pada camping Pak sama Andi, ya kan An?" ujar mamanya Yoyo ke saya buat mengkonfirmasi. Pokoknya pada saat itu, setelah si Yoyo istirahat di kamarnya, saya sama Angga diinterogasi sama Pak Ustadz dan mamanya di ruang keluarga. Karena takut mengganggu Yoyo istirahat, saya sama Angga nyeritain secara detail sama mamanya Yoyo dan Pak Ustadz kejadian-kejadian saat kami camping. Dari mulai diganggu di perjalanan sampai tentang si Yoyo kesurupan di sana. Mamanya nggak henti-hentinya berucap astagfirullah, istighfar gitulah.
Terus Pak Ustadznya ini nanya ke saya sama Angga, kalian ngerusak apa dan ngambil apa di sana? Ya saya sama Angga bilang sejujur-jujurnya, kami cuma camping biasa saja, gak ngambil apa-apa dan gak ngerusak apa-apa di sana. Itu saya gak bohong ya, karena nyatanya saya gak ngapa-ngapain. Kasarnya saya cuma numpang tidur lah di sana. Awalnya mamanya ini nyalain saya, Angga, Darwis sama Sugi, karena sempat ada kata gara-gara kalian. Tapi setelah saya jelasin kalau yang maksa buat camping itu ya Yoyo, bukan kami atau saya. Pokoknya saya jelasin sejelas-jelasnya sama Mama Yoyo dan Pak Ustadz itu. Lama-lama mamanya ini mulai luluh lagi. Saya sih ngerti ya, mamanya bersikap nyalain gitu. Ibu mana sih yang mau anaknya kenapa-napa? Saya rasa nggak ada. Orang gila sekalipun yang saya temuin di jalan, dia sangat-sangat menjaga anaknya. Ini serius saya temuin, nggak bohong. Pak Ustadz, gimana baiknya? Pokoknya apa saja saya lakuin, asal Yoyo bisa baik-baik saja. Saya mohon bantuin Pak, ujar mamanya Yoyo mohon-mohon sama Pak Ustadz. Saya sama Angga jadi ikutan sedih. Secara mamanya ini, demi Tuhan, baik banget sama kita-kita. Kalau kami nginep nih di rumah Yoyo, itu udah kayak anaknya aja, bukan orang lain. Sering-sering setelin murotal di rumah, kalau mau diruqyah aja, biar bersih. Suruh Yoyo untuk berzikir juga Bu, biar hatinya dan jiwanya tenang gak kosong, ujar Pak Ustadz itu. By the way, Ustadznya ini bukan guru ngaji kami ya, beda lagi. Pokoknya setelah saya sama Angga ceritain semua runtutannya dari awal, masih belum tahu apa maksud dari makhluk itu. Pak Ustadz sekalipun gak tahu, ya apalagi saya sama Angga. Pak Ustadz ini bacain doa-doa ke gelas minum yang mamanya Yoyo ambil. Setelah Pak Ustadz ini pergi, si Yoyo manggil-manggil mamanya. Mah, suaranya itu pelan dan halus banget. Saya, Angga dan mamanya ini nengok ke pintu kamar Yoyo. Mamanya langsung ke kamar Yoyo sambil membawa air yang Pak Ustadz tadi doain dan ditaruh di nakas kamarnya Yoyo. Saya sama Angga ikut masuk ke kamarnya. Mah, mau pulang takut. Mamanya itu terus menatap langit-langit kamar. Ya Tuhan yo, saya ngelihatnya miris banget. Padahal kemarin seru-seru aja kita ketawa-ketawa bareng. Pulang kemana ganteng? Ini kan udah di rumah. Udah dong, jangan bikin mama khawatir, ujar mamanya sambil terisak. Saya sama Angga lagi-lagi menyaksikan mamanya Yoyo ini menangis. Duh, nyes banget ke hati saya. Saya kalau nggak malu, nangis dah saya saat itu juga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah diruqyah nih, saya kira udah sembuh dan udah normal lagi kayak biasanya. Soalnya saya ngeliat dia lagi duduk-duduk santai di depan teras sama mama bapaknya. Udah ketawa-ketawa lagi. Senyumnya udah lebar banget deh pokoknya. Saya aja yang lihat itu dari jauh. Hati saya itu kayak seneng banget. Saya sama sahabat-sahabat saya yang lain nengok kan. Meskipun ya dari segi fisik, si Yoyo kayak agak kurusan. Soalnya kata mamanya nggak mau makan nasi. Yuk, banyak cerita nih, ujar si Sugi. Pokoknya si Sugi cerita hal-hal lucu di situ. Sesekali kami juga ketawa. Terus dia juga ngasih tebak-tebakan yang di permen karet itu loh, yang isinya 5 biji, yang dibalut bungkusan putih. Ada tebak-tebakannya. Bukannya si Yoyo yang penasaran, ini malah mama bapaknya si Yoyo yang kayaknya penasaran sama tebakan-tebakan si Sugi. Mah, Pah, yuk sama kalian juga nih. Ikan sapu-sapu bahasa Inggrisnya apa? Bisa nebak, dikasih 1 miliar. Si Sugi ada-ada aja ya. Bisa-bisanya dia ngasih tebak-tebakan ke orang yang baru sembuh. Si Yoyo pun geleng-geleng kepala. Dan mama sama bapaknya juga bilang kalau mereka nggak tahu jawabannya. Lah, saya juga nggak tahu sih. Ya nggak jadi uang 1 miliar dong. Ya ikan cleaning service. Semuanya pada kesal sama si Sugi. Bahkan bapaknya si Yoyo ini sampai mau ngelempar sandal ke si Sugi. Kalem ya, ini cuma bercanda, bukan kekerasan pada anak orang. Ya pokoknya saat itu kami bercanda ria lah. Singkat cerita, besoknya ketika mau masuk maghrib, saya kan sama si Yoyo ini lagi main PS di kamarnya.
Tiba-tiba si Yoyo ini ngeluh sakit di kepalanya. Saya tanya udah minum obat belum, dan dia jawab udah. Yang bikin kaget, konsol PS-nya itu dia lempar, lalu teriak-teriak bilang sakit. Itu rambutnya juga dijambak-jambak. Saya yang lihat ya ikutan teriak manggil mamanya. By the way, saya akhir-akhir itu selalu nginep karena mama bapaknya Yoyo ini selalu ke rumah saya buat minta izin ke ibu saya supaya saya nginep di rumahnya. Karena memang si Yoyonya juga yang minta mamanya itu buat saya nginep di rumahnya. Saya mencoba ngelepasin jambakan di rambutnya, tapi gak bisa. Si Yoyo ngejambaknya pakai tenaga dalam kali ya. Buset, kuat banget. Sambil teriak mamanya itu agar nyamperin, bapaknya ya nyamperin. Langsung dia bantuin saya buat ngelepasin tangan si Yoyo yang lagi ngejambakin rambutnya. Gak henti-hentinya bapaknya ini baca-bacain apapun yang dia bisa. Terlepas dari itu adalah penyakit atau bukan ya. Maksudnya itu mungkin ada yang mengganggu lagi anaknya dari hal-hal gaib. Saya sama bapaknya ini gak bisa ngelepasin tangan si Yoyo. Padahal kalau dipikir-pikir, 1 lawan 2 orang, tenaga mana sih yang lebih kuat? Ini sama sekali gak bisa dilepasin. Entah gimana ceritanya, sarung yang bapaknya pakai aja sampai lepas. Saya mau ngetawain juga gak enak. Mama, gak kuat. Terus-terusan si Yoyo ini bilang begitu. Lirih banget suaranya. Tidak lama mamanya ini datang, nangis sendu lagi di situ. Sambil nangis mamanya ini ngomong, "Yo, kenapa lagi? Mama itu sayang banget sama Yoyo." Ini percaya atau enggak, ya terserah. Si Yoyo yang tadinya jambak-jambakin rambutnya nangis dan memeluk mamanya. Gak henti-hentinya bapak dan mamanya itu ngelus-ngelus kepala Yoyo. Saya juga ngeliat di jari tangan si Yoyo ini banyak helaian rambut yang menempel. Gila, dijambakin sampai rontok gitu batin saya. Berarti itu keras banget dia ngejambaknya. Mah, banyak yang liatin Yoyo. Saya sama mama bapaknya Yoyo ngelarak lirik ke berbagai sudut kamar. Iya, saya sama mama bapaknya sama sekali gak ngeliat apapun selain ornamen-ornamen kamar. Mah, Yoyo gak mau ninggalin mama, ujarnya. Si Yoyo kayak ketakutan banget, sampai ngomong pun matanya gak dia buka. Saya cuma bisa ngeliatin karena saya gak tahu harus apa dan ngapain. Setelah kejadian itu, mama bapaknya ini sholat dan ngaji di kamar Yoyo sampai isya. Saya juga ikut yasinan sama mereka. Si Yoyo juga yasinan, tapi kayak sambil nahan sakit gitu loh. Karena sesekali dia mukul-mukul kepalanya sendiri. Ini saya kasih tahu ya, di antara 4 sahabat saya ini, si Yoyo ini emang paling rajin kalau masalah ibadah. Dia juga sering banget ngingetin buat ibadah ke yang lain. Meski nakal-nakal ya wajar lah seusia kami saat itu. Siapa yang gak nakal? Nakal yang wajar ya. Habis selesai sholat isya, si Yoyo ini bilang yang bikin kami sedih lagi saat itu. Pasti nanti kalian akan sedih deh. Dia ini kalau lagi gak kerasa sakit kepalanya, yang aneh itu, dia suka banget ngomong yang sedih-sedih terus. Saya heran sama isi pikirannya, kayak gak ada obrolan lain aja. Terus juga suka linglung atau bingung gitu. Kenapa? Tanya mamanya. Gak henti-hentinya tangan mamanya ini ngelus-ngelus kepala Yoyo dengan sayang banget. Posisi dia setelah sholat itu bersender di dinding samping saya. Iya, soalnya nanti Yoyo akan pergi jauh mah. Gak di sini lagi sama mama, bapak juga Andi. Hati saya nyesakit banget dengernya. Mata saya aja sampai berkaca-kaca. Mama bapaknya yang denger itu sedih banget. Mereka juga sama, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, dia anak kesayangan banget di keluarganya. Anak satu-satunya dan cucu pertama dari pihak mamanya. Dan juga cucu laki-laki satu-satunya dari pihak 2 keluarga. Keluarga mama dan bapaknya. Apalagi si Yoyo ini anak mama banget lah. Dia nggak manja tapi dimanja. Kita akan panjang umur semuanya, ya kan mah, Pak? Ujarku untuk mengalihkan suasana saja sebenarnya agar jangan sedih-sedih terus. Kata Andi dulu bilang, umur siapa yang tahu? Sekakmat saya. Emang saya sering ngomong gitu sih.
Singkat cerita, setelah pembahasan kami di kamar itu, tidurlah kami semuanya. Tibalah waktu dini hari. Saya lihat jam dinding kamar Yoyo. Saat itu kira-kira pukul 2 lewat berapa. Saya lupa banget. Ranjang Yoyo itu ranjang kayu yang ada kolongnya. Tipe single gitulah, yang cukup satu orang aja. Jadi nggak bisa kalau saya satu ranjang tidur sama Yoyo. Dan saya tidur di kasur lantai yang emang mamanya ini sengaja belikan untuk teman-teman Yoyo kalau nginep. Saya tidur paling enak itu dengan terlentang atau nyamping kanan. Nah, ini saya juga percaya nggak percaya ya, posisi saya saat itu terlentang. Terus kebangun, lihat jam bentar. Oh, kata saya dalam hati, baru jam segitu. Lihat ke atas dikit ke si Yoyo, dia lagi tidur. Tidurnya itu sama terlentang dan tangannya itu mirip orang yang lagi sholat. Dua tangannya itu di atas perut dan di tangannya itu ada tasbih kecil. Karena dia disuruh jangan berhenti zikir. Saya bangun karena kebelet kencing. Pergilah saya ke kamar mandi. Pintunya ini ketutup dan lampunya itu nyala. Dan kedengeran emang ada rincikan air keran. Mungkin mamanya Yoyo nih mau tahajud, pikir saya. Ditunggu-tunggu kok lama ya? Mana kebelet banget ya kan? Saking lamanya aja, saya sampai balik lagi ke kamar. Tiduran sambil nahan kencing tuh saat itu. Guling sana guling sini, pokoknya saya nggak bisa diam lah. Mirip-mirip cacing kena air garam aja. Saat saya mau nyamping lagi ke kanan, itu kan kalau saya nyamping pasti ke arah kolong ranjang si Yoyo ya. Itu yang menurut kacamata penglihatan saya. Awalnya saya kira guling si Yoyo jatuh. Tapi saya ingat kalau ranjangnya ini mepet dinding, mana mungkin jatuh. Kalaupun jatuh, ya pasti nimpa saya itu guling. Awalnya itu emang kayak transparan gitu loh. Tapi makin jelas kalau itu mirip pocong. Tapi mukanya itu hitam rata. Saya nggak ngelihat mata, hidung ataupun mulutnya. Pengen banget balik badan lagi dan teriak itu tuh susah banget, gila. Saya nge-freeze. Di situ saya berdoa dalam hati. Doa mohon perlindungan sama Tuhan saya baca. Ayat kursi juga saya baca. Apa aja saya baca. Pokoknya sampai umpatan-umpatan hewan berkaki 4 juga omongin. Dada saya deg-degan banget. Jantung itu kayak loncat-loncat di dada saya. Sampai akhirnya saya bisa balik posisi. Itu karena mamanya Yoyo ini masuk ke kamar buat nyimpan air minum buat saya sama Yoyo di nakas. Saya langsung duduk dan mamanya Yoyo ini nanya ke saya, "Andi, kamu mimpi buruk? Dari tadi ngerocot terus." "Enggak mah, tadi mama habis wudhu ya." Tanyaku mengalihkan obrolan dan mamanya ini kayak bingung gitu ngeliat saya. "Apa mama baru bangun, terus ke dapur ngambil air buat kalian. Siapa tahu pengen minum nanti," ujar mamanya. Emang gak ada kebohongan sih dari raut wajahnya. Malah rautnya itu raut wajah bingung. "Emang gimana?" lanjutnya. "Tadi itu ke kamar mandi, tapi gak jadi. Kirain mama lagi wudhu mau tahajud." Yang saya lihat mamanya ini malah makin bingung. "Mama emang mau tahajud, tapi baru bangun sekarang An." Habis saya ngobrol sama mamanya Yoyo, saya langsung ngibrit izin ke kamar mandi duluan untuk kencing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.